Nah, dari pandangan gue nih, ya statement Pak Rudi tadi ini menarik buat dianalisis. Kan tadi Pak Rudi bilang ya, Gibran, kalaupun Gibran akhirnya ke Jakarta, ini sudah ada presiden sebelumnya nih, ya ada kejadian sebelumnya, yaitu ayahnya sendiri Pak Jokowi. Dan di samping itu kan ada wakil nih ya, yang siap untuk menggantikan. Nah, jadi gue tergelitik buat berpikir nih guys ya, apakah skenario ini memang sudah direncanakan ya, dengan mengcopy skenario sebelumnya, artinya skenarionya Pak Jokowi. Ya, apakah itu juga artinya wakil wali kota Solo yang mendampingi Gibran dalam pilkada serentak kemarin, yaitu Pak Teguh Prakosa, ini memang disiapkan untuk menggantikan Gibran dalam waktu yang singkat atau dalam waktu dekat? I don't know, namanya pertanyaan ya. Hai guys, kita ketemu di hari ini ya, hari libur nih, Jumat 12 Februari 2021. Sore-sore kita ngumpul, kita nongkrong di coffee break ya. Gue ngajak lu ngobrol tentang putra sulung Pak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Ya, yang di Pilkada serentak Desember tahun lalu ya terpilih dengan angka kalau gua nggak salah 80%-an ya dalam Pilwalkot Solo dan sekarang lagi nunggu pelantikan ya. Lu mungkin masih inget belum lama ya di podcast 171 gua bahas soal Wasekjen Partai Demokrat ya Mas Irwan yang menyampaikan kecurigaannya. Kata dia ini jangan-jangan ya penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pemilu yang menyebabkan Pilkada 2022 dan 2023 batal dilaksanakan ini merupakan kehendak ya Pak Jokowi agar Gibran itu bisa lebih siap ya maju di Pilgub DKI 2024 ya agen curiga spekulasi ya. Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Ya kalau berangkat dari Solo ke Jakarta kan tinggal naik kereta atau pesawat ya. Oh, maksudnya keberangkatan jadi gubernur ya, kayak bapaknya dulu ya. Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022. Pertanyaan ini muncul di masyarakat banyak karena terus terang saja saya sendiri pun sulit untuk menemukan penjelasan lain yang lebih masuk akal. Nah, sebelumnya guys, Pak Arief Poyuono, mantan Waketum Gerindra itu pernah mengatakan bahwa hanya Gibran yang bisa menandingi Anies Baswedan di Pilkada DKI. Nah, menanggapi ini, ya, Giring Ganesa, ini PLT Ketum PSI menyatakan optimismenya akan peluang Gibran nih untuk maju dan memenangkan Pilkada kalau dia maju. Namun menurut Giring, Gibran ini masih perlu membuktikan kemampuannya dalam memimpin Kota Solo, ya. Nah, kalau kita baca nih guys, meta message itu message yang tersembunyi, ya. Dari statement Giring tadi, ini kalau menurut gue nih justru memperkuat kecurigaan Demokrat. Ya. Pilkada 2022 khususnya buat DKI ini ditiadakan dengan maksud apa? Memberikan waktu yang lebih luang kepada Gibran agar bersiap-siap ya supaya lebih matang nanti waktu maju di Pilkada 2024 sekaligus mengeliminasi faktor Anies Baswedan sebagai incumbent yang merupakan kompetitor yang sangat kuat. Ya kayaknya nggak tahu ini spekulasinya bisa ke arah situ. Nah sekarang kita lihat guys bagaimana tanggapan Gibran nih soal isu bahwa dirinya berniat maju atau dimajukan ya di Pilgub DKI. Ini ada berita menarik guys, dilansir oleh CNN Indonesia Kamis kemarin 11 Februari. Judulnya Gibran soal isu Pilgub Jakarta .2 di Solo saja belum dilantik. Ya, kita baca ya. Wali Kota Solo terpilih, Gibran Raka Buming Raka enggan menanggapi isu pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024 lantaran masih fokus di Surakarta. Sebelumnya, sejumlah politikus Partai Demokrat menduga sikap pemerintah yang menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Umum terkait dengan rencana mengusung Gibran ke Pilgub DKI 2024. Draft revisi Undang-Undang Pemilu sendiri mencantumkan Pilkada 2022 dan 2023. Sementara pemerintah bersikukuh Pilkada serentak tetap digelar di 2024 sesuai Undang-Undang Pilkada. Ya. Nah, lewat pesan singkat, Gibran mengatakan begini,
Di Solo belum dilantik kok sudah mikir Jakarta. Kira-kira gitu ya. Nah, Gibran mengatakan saat ini masih fokus memimpin kota Solo. Ia juga terus intens berkomunikasi dengan pemerintah kota atau Pemkot Solo untuk memuluskan kepemimpinannya di kota kelahirannya tersebut. Nah, ini secara terpisah guys, Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP Solo yang juga merupakan wali kota Solo yang akan segera digantikan oleh Gibran, FX Hadi Rudiatmo atau biasa kita panggil Pak Rudi, mengatakan Gibran berhak untuk menentukan langkah politiknya di tahun 2024 atau bahkan 2022 jika RUU Pemilu jadi disahkan. Nah, Pak Rudi mengatakan begini, kita tidak bisa menahan hak seseorang untuk menentukan sikap politik. Betul Pak Rudi, betul banget ya. Nah, Pak Rudi juga tidak keberatan kalau Gibran meninggalkan kursi wali kota Solo sebelum masa baktinya berakhir. Rudi menyebut kondisi Gibran tak jauh berbeda dengan Pak Jokowi saat mencalonkan diri menjadi gubernur DKI tahun 2012 silam. Ya, Pak Rudi menegaskan begini, kan ada wakilnya. Dulu Pak Jokowi sama saya juga seperti itu. Pak Jokowi ke Jakarta, saya menggantikan jadi wali kota. Nah, meski demikian, Rudi menganggap masih terlalu dini untuk membicarakan pencalonan Gibran menjadi gubernur DKI Jakarta. Apalagi Gibran belum resmi dilantik menjadi wali kota Solo. Nah, Pak Rudi juga ternyata enggan nih ya berpikir terlalu jauh atau terlibat terlalu jauh dalam isu Pilgub DKI. Karena itu di luar kewenangannya. Menurut Pak Rudi ya dia ini hanya kader di kota ya, di level kota, dan kalau sudah bicara gubernur-gubernuran itu adalah wewenangnya DPP ya. Nah, ini beritanya guys. Nah, dari pandangan gue nih ya, statement Pak Rudi tadi ini menarik buat dianalisis. Kan tadi Pak Rudi bilang ya, Gibran, kalaupun Gibran akhirnya ke Jakarta, ini sudah ada presiden sebelumnya nih, ya ada kejadian sebelumnya, yaitu ayahnya sendiri Pak Jokowi. Dan di samping itu kan ada wakil nih ya, yang siap untuk menggantikan. Nah, jadi gue tergelitik buat berpikir nih guys ya, apakah skenario ini memang sudah direncanakan ya, dengan mengcopy skenario sebelumnya, artinya skenarionya Pak Jokowi. Ya, apakah itu juga artinya wakil wali kota Solo yang mendampingi Gibran dalam pilkada serentak kemarin, yaitu Pak Teguh Prakosa, ini memang disiapkan untuk menggantikan Gibran dalam waktu yang singkat atau dalam waktu dekat? I don't know, namanya pertanyaan ya. Nah, ada pertanyaan lainnya nih. Apakah pernyataan Gibran bahwa dirinya belum memikirkan soal maju di Pilgub DKI dan saat ini masih fokus ke Solo benar dan bisa dipercaya atau sekedar hoax? Ini pertanyaan ya, Gen ya. Nah, kenapa gue ajukan pertanyaan itu? Guys, mungkin sebagian dari lu belum lupa ya. Tanggal 12 Desember 2018 dalam wawancara dengan Najwa Shihab ya, Gibran itu satu keluarga ya, ada Pak Jokowi dengan Ibu Negara, kemudian putra-putrinya gitu ya. Nah, itu Gibran ditanya soal keinginan terjun ke politik. Gibran mengatakan walaupun tertarik ke politik baru akan memasuki politik 20 tahun lagi ya. Berarti kalau kita hitung dari 2018 itu sekitar akhir 2038. Masih lama ya. Jadi ya kalau tertarik politik atau enggak ya jujur aja saya tertarik tapi tidak sekarang. Ya karena itu tadi bisa menyentuh orang banyak. Kapan jadi? Melihatnya kapan? Maksud ketertarikan itu ada dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun? Oh enggak, mungkin lebih. Mungkin 20 tahun lagi mungkin. Faktanya guys, kita tahu kan Gibran kemudian terjun nih di Pilwalkot Solo Desember 2020 yang lalu. Nah, jadi kita perlu bertanya-tanya nih, apakah pernyataan Mas Gibran sekali lagi ya bahwa dirinya masih fokus urusan Solo dan belum memikirkan soal terjun di Pilgub DKI harus dibaca terbalik? Ya, apakah makna statementnya justru adalah saya tidak memikirkan Solo karena fokus saya bertanding di Pilgub DKI? Again guys, tadi bukan statement ya, tapi questions, ada tanda tanyanya. Jadi itu adalah pertanyaan, bukan kesimpulan ya. Guys, itu aja buat nemenin coffee break lu. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.